Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi bareng sama kita, Workshop We Are You Bro. Oke, balik lagi di sesi bedah buku. Kita udah nyampe di bab 13 dari buku Psychology of Money dari Morgan Housel. Kalau di bab 13 ini ada subjudul yaitu ruang untuk kesalahan. Coba saya kasih dulu kata-kata yang di awal cerita atau ada di buku ini sangat menarik. Jadi bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. Oke, sangat menarik kalimat awalnya. Di sini saya ditemenin seperti biasa, ditemenin teman-teman saya. Coba siapa nih yang mau duluan buat share apa yang didapat habis baca bab 13 dari buku Psychology of Money? Mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Devi. Di buku ini bab 13 yang saya dapatkan ini dari subjudulnya itu ruang untuk kesalahan. Jadi bagaimana kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan sebelumnya yang mungkin dulunya pernah ada kesalahan dan jangan sampai terulang lagi. Oke, kalau dari situ ada contoh nggak sih kayak Mbak Devi pernah nggak menerapkan itu atau baru mau menerapkan sebenarnya? Mungkin dulu itu saya pengen nabung, tapi dulu itu belum kayak terplan dengan benar karena saya masih punya satu rekening. Nah, jadi uang untuk sehari-hari, uang untuk menabung, kemudian untuk jajan dan lain-lain itu jadi satu. Jadi kan belum bisa menabung. Nah, terus saat ini saya udah belajar buat membagi uangnya karena udah punya 2 rekening Pak. Jadi buat nabung sendiri dan buat keperluan sehari-hari atau dadakan gitu sendiri gitu. Jadi sekarang udah planning, mungkin bulan depan saya harus bisa nabung minimal 500.000 di rekening ini gitu. Oh, efektif. Kalau saya sih efektif. Efektif. Soalnya saya rekening baru satu. Sama kalau itu efektif kan mungkin bisa saya coba juga. Efeknya apa coba bisa dijelaskan? Soalnya kan jadi bisa lihat pengeluaran saya ternyata bulan ini udah banyak banget. Jangan sampai ini saya ambil uang di tabungan gitu. Jadi kan kalau nanti uang harus ambil uang tabungan, bulan depannya lagi saya harus ganti yang saya ambil. Mungkin yang kemarin diambil sebenarnya juga toleransi kayak bagus. Iya dia tahu kalau memang contoh sisa duit kita tinggal 60.000 buat 3 hari ya, otomatis kita harus tahu bahwa sehari kalau nggak makan 10 ribu ya tetap 20.000. Iya. Iya, nggak boleh lebih dari itu. Oke, nyoba kayaknya. Oke, dari rekan yang lain ya Pak. Dari saya itu yang saya tangkap dan ada yang beberapa saya terapkan juga itu adalah ruang untuk membuat backup plan. Jadi setiap orang mesti punya plan utama dalam keuangan. Nah itu kalau di saya itu misal saya punya plan A nih di bulan ini, itu semua itu udah saya list plannya apa saja yang saya mau gunakan uangnya. Terus selalu sediakan dana darurat atau sisa uang yang kira-kira kalau misal kita udah terapar kita bisa udah spend satu item-item yang mau kita beli, tapi ternyata misal ada perubahan harga atau ada kemungkinan mahal, itu masih ada sisa uang yang untuk istilahnya yaitu untuk kesalahan itu untuk nge-spare uang. Jadi kalau di film tuh biasanya ada kalimat plan B ya, ada plan B atau itu rencana lain backup plan. Beda nggak plan B sama backup plan kalau menurut Mas? Sebenarnya tipis sih, cuman biasanya plan A dan plan B itu beda jauh. Misal plan A itu harusnya ke Jogja lewat Magelang, plan B jadi lewat Solo. Sebenarnya backup plan itu lewat Magelang tapi malah di kiri. Oke. Berarti nggak plan B banget, mana ada backupnya. Iya, backup plan. Oke. Kalau di buku ini itu ada istilahnya itu margin of safety dari Graham. Nah itu salah sederhana bahwa kita itu nggak perlu melihat dunia ke depan itu secara abu-abu, secara hitam atau putih. Gitu. Jadi area abu-abunya itu potensi buat kita itu memikirkan atau kasih rencana dari rencana gitu loh. Misalnya kita ada kegagalan gitu. Oke. Nah
gitu. Nah misalnya itu di sini tuh kita buat ngisiin dana buat kita pensiun gitu. Nanti pas kita ambil bisa jadi itu lebih rendah dibanding harga awal gitu loh. Pas kita mau nabung itu buat dana pensiun itu. Terus di sini tuh jelasin di bab sebelumnya itu kan dijelasin juga kalau menabung itu nggak perlu alasan. Kamu bebas mau nabung buat mobil atau apa gitu, tapi yang penting nabung itu nggak pakai alasan gitu. Ini masih ada korelasinya juga ya. Jadi dari bab sebelumnya itu ada sambungannya juga. Oke, good. Kalau dari saya sih sedikit konklusi ya dari disampaikan sama teman-teman. Jadi di bab sebelumnya juga disampaikan bahwa kita ini adalah manusia yang berantakan. Ketika berantakan kita punya plan kayak tadi nabung 500.000 misalnya. Pasti di tengah jalan itu ada aja godaan bahwa kita tahu bahwa kita punya uang 500.000. Kenapa nggak dipakai aja sih? Kenapa harus nabung sih? Nah, itu kan pasti ada plan-plan yang gagal. Nah, untuk mengantisipasi ketika mau gagal kita harus punya rencana. Dan di bab ini ya benar itu dijelasin bahwa kita harus punya backup plan dan utamanya saya mau menyampaikan bahwa setiap kita punya rencana lebih baik kita pikirin dulu ini pasti bisa gagal. Jadi memang kita harus optimis tapi kita harus punya backup bahwa oh ini pasti bisa gagal. Nah kalau gagal enaknya gimana? Kayak tadi mau ke Jogja, Magelang, tapi kalau pas jalannya jebol, macet, jembatannya itu kita harus tahu harus lewat mana. Jadi ya positif thinking tapi harus tahu juga bahwa semuanya biasanya nggak mulus. Jadi memikirkan apa yang tidak direncanakan. Toleransi terhadap kesalahan. Oke, pasti di beberapa pekerjaan juga pasti ada toleransi buat kesalahan. Dan yang namanya kalau kita ikut sistem administratif, kalau iya enggak, tapi nggak bisa gitu kan. Semuanya nggak bisa langsung lurus sesuai dengan pemikiran kita. Oke, saya rasa cukup sih dari kita. Mungkin ada lagi yang mau nambahin? Cukup, kalau nggak ada tambahan. Saya rasa cukup di bab 13 ini. Jadi bab 13 ini pelengkap penyempurnaan dari bab-bab sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang sini dari bab 1 mungkin sampai bab 13 mudah-mudahan bisa nyambung juga terkait apa yang kita sampaikan tadi. Oke, saya rasa cukup. Kita dari Coach Job, terima kasih banyak. Selamat sore dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Terakhir, Coach Job, we know you grow.